Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sholawat beserta salam tak luput kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan cahaya seperti saat ini, dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Hafni Laila Siregar, SAGMA, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan saya. Pada kesempatan kali ini, saya Mewina Siti Putri dengan NIM 4203111010 dari kelas Pendidikan Matematika 20B akan menyampaikan ceramah singkat yang bertemakan membangun generasi Qur'ani. Apa itu generasi Qur'ani? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka serta meyakini akan kebenarannya. Generasi Qur'ani mempunyai akidah yang kuat, amal ibadah yang benar, bagus akhlaknya, dan tinggi peradabannya. Lalu, mengapa mesti Al-Quran? Ada banyak riwayat yang menyampaikan keutamaan dari membaca Al-Quran. Salah satunya adalah, bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat akan mendatangkan syafaat yang baik bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak seperti orang yang wajahnya cerah. Kemudian dia bertanya kepada penghafalnya, apakah kamu kenal dengan saya? Saya yang membuat kamu bergadang tidak tidur di malam harimu dan kehausan di siang harimu. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di atas kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu kedua orang tuanya bertanya, ya Allah, dari mana kami bisa mendapatkan pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu membaca Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Jelas dalam kedua riwayat hadis tersebut menjelaskan keutamaan dari membaca Al-Quran, mempelajari bahkan sampai menghafalkan Al-Quran. Selain mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari mempelajari dan mengajarkan Al-Quran akan terus mengalir tanpa henti bagi seorang hamba yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada 7 amalan di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala, yang pahalanya akan terus mengalir untuk seorang hamba setelah orang yang melakukannya wafat. Yang pertama, orang yang menyampaikan ilmu agama. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai yang mati. Yang ketiga, orang yang menanam pohon kurma. Yang keempat, orang yang menggali sumur. Yang kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam, orang yang memberi mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, orang yang meninggalkan anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah ia wafat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setiap orang tua sebagai pendidik sejati tentu menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang terbaik sepanjang sejarah hidupnya, menjadikan aset kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mempersiapkan anak-anaknya dengan pendidikan
terbaik yang berlandaskan nilai dan ajaran agama Islam. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup adalah pilihan yang tepat, dan menjadikan anak-anaknya sebagai generasi Qurani. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang benar dan batil. Sebagaimana diketahui, manusia memiliki hati, akal, dan fisik. Sebagai generasi Qurani, ketiga komponen ini haruslah diisi dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Yang pertama ada hati. Sebagai generasi Qurani, generasi muda harus menjadikan Al-Quran sebagai hiasan hati dan makanan bagi hati mereka. Makanan hati adalah zikir, dan salah satu bentuk zikir adalah Al-Quran, yang disebut juga dengan az-zikru. Yang kedua ada akal. Seorang generasi Qurani haruslah menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing akal pikirannya. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibimbing Allah kepada kebaikan. Yang ketiga ada fisik. Generasi Qurani adalah generasi Islam yang menjadikan aktivitas fisiknya di bawah pedoman Al-Quran. Amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan kebaikan. Dari lisan dan lidah keluar kalimat yang baik. Terutama di bulan suci Ramadan, setiap kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan berlipat ganda pahala yang kita peroleh. Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW saat di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Peristiwa ini disebut dengan Nuzulul Quran. Inti dari peristiwa Nuzulul Quran adalah agar umat Islam mengambil hikmah dari turunnya Al-Quran. Dengan demikian, generasi muda sebagai generasi Qurani diharapkan semakin dekat dengan Al-Quran, semakin rajin membaca, mentadabur makna, dan mengamalkannya. Dengan memperingati Nuzulul Quran bukan hanya sekedar seremonial, dan bulan Ramadan juga bukanlah hanya sekedar batasan untuk kita membaca dan mengamalkan Al-Quran, tetapi sebagai upaya membudayakan diri kita untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran dimanapun dan kapanpun kita berada. Insya Allah, dengan semakin sering kita membaca dan mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran, semakin besar harapan untuk mendapatkan syafaat dan keberkahan di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf, dan keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.